Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan rapikan tempat duduknya. Nah, setelah itu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah Ananda, hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu tentang takhsis, mukhasis, dan mujmal serta mubayan. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita tentang hari ini, nah Ibu ingin mereview dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang lafaz am dan lafaz khas. Nah, coba Ananda jelaskan apa itu yang dimaksud dengan lafaz am. Lafaz am itu lafaz yang mencakup keseluruhan. Kalau lafaz khas, lafaz yang mengkhususkan. Ya. Nah, lafaz am dan lafaz khas itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk, Ibu berharap nantinya setelah Ananda mempelajari pembelajaran tentang takhsis, mukhasis, dan mujmal serta mubayan ini, Ananda bisa nanti mengetahui apa itu takhsis, apa itu mukhasis, apa yang disebut dengan mujmal serta mubayan, lalu apa saja macam-macamnya, klasifikasinya, serta contoh-contoh dari atau contoh penerapan dari keempat takhsis, mukhasis, serta mujmal serta dan mubayan itu ya. Nah, kita mulai ya. Kita masuk kepada takhsis dulu. Takhsis itu artinya adalah mengkhususkan yang umum. Khususkan yang umum. Secara bahasa ini artinya. Jadi takhsis secara istilah itu adalah hukum yang membedakan dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan mukhasis. Nah, mukhasis di sini itu artinya itu sebagai perangkat takhsis. Perangkat takhsis ya. Nah, bisa kita lihat ada beberapa perangkat takhsis atau mukhasis ini. Yang pertama yaitu lafaz yang maksud Ibu ya lafaz yang dia langsung diberikan pengkhususannya. Misalnya seperti ini. Nah, lafaz yang disertakan dengan lafaz amnya itu disebut dengan mukhasis muttasil. Ada dua ya, nanti ada mukhasis muttasil dan mukhasis munfasil. Nah, mukhasis muttasil ini ada beberapa macam. Yang pertama, lafaz yang ditandai dengan kalimat pengecualian. Misalnya contohnya seperti ini. Telah datang para ahli fikih kecuali Zaid. Jadi Zaid tadi dikeluarkan dari hukum para ahli fikih. Nah, yang kedua yaitu lafaz isyarat. Lafaz isyarat ini ditandai dengan kata jika. Seperti ini contoh kalimatnya. Muliakanlah para ahli fikih jika ia bersikap zuhud. Nah, jadi ada kata jika. Nah, itu disebut lafaz yang mukhasis muttasil karena langsung diberikan atau diterangkan dengan lafaz amnya. Nah, selanjutnya yaitu lafaz yang dengan menyertakan pembatasan dengan sikap. Contohnya, misalnya, muliakanlah para ulama yang bersikap wuru'. Mana kata yang menandakannya, Nanda? Kata yang ya. Nah, yang keempat yaitu ghoyah atau batas akhir. Contoh kalimatnya, sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi yang menandai di situ kata sampai. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada lafaz yang dia sebagai pengganti dari keseluruhan atau badal mingkul. Nah, contohnya seperti ini. Muliakanlah orang-orang Quraisy, yaitu atau yakni orang-orang
maksud ibu salah seperti ini. Muliakanlah orang-orang, yaitu atau yakni orang Quraisy. Nah, jadi dikhususkan di situ dengan kata yaitu atau yakni. Nah, sudah jelas tentang mukhasis mutasil ya. Oke, kita masuk kepada mukhasis munfasil. Mukhasis munfasil ini adalah mukhasis yang yang berdiri sendiri, artinya tidak disebutkan atau tidak disertakan dengan lafaz am, berbeda dari lafaz bukan lafaz khas. Tadi kita bahas tentang mukhasis mutasil. Nah, oke. Jadi taksis ini ada beberapa macam-macamnya. Kita bisa mentaksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kita bisa mentaksis ayat Al-Quran dengan as-sunnah. Kita bisa mentaksis ayat as-sunnah dengan as-sunnah. Kita bisa mentaksis ayat Al-Quran dengan ijma. Kita bisa mentaksis ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat dan dengan kias. Nah, sekarang ibu berikan contoh tentang taksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Oke, kita baca. Wal mutallaqatu yatarrabaqna bi anfusihinna salasata qurui. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah ia menahan diri menunggu sampai 3 kali wara. Nah, ayat ini masih bersifat umum atau global. Jadi, untuk mengkhususkannya disebutkanlah di surat At-Talaq ayat 4, wa awwala tul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna, yang artinya perempuan-perempuan yang hamil waktu idah atau masa idah mereka itu sampai mereka melahirkan. Jadi sudah dikhususkan ayat yang global ini tadi dengan Quran surat At-Talaq ayat 4. Paham? Bisa dipahami Ananda? Nah, contoh selanjutnya kita masuk kepada ayat Al-Quran dengan hadis. Contohnya di sini Quran surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dan ayat ini masih bersifat umum atau global karena tidak disebutkan nilai jumlah barang yang dicuri, sehingga ditaksislah oleh hadis riwayat Al-Jamaah laqad afi aqala min rujbi idinar. Nah, yang artinya tidak ada hukum potong tangan bagi pencurian dengan pencurian yang barangnya itu di bawah atau kurang dari 4 dinar. Jadi kalau lebih dari 4 dinar barulah dilaksanakan hukum potong tangan. Oke, bisa dipahami ya tentang contoh taksis dan mukhasis ini? Bisa, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke mujmal. Nah, mujmal ini artinya samar-samar. Samar-samar atau tidak jelas. Jadi mujmal adalah suatu lafaz atau tulisan yang masih tidak jelas, samar-samar. Perlu adanya penjelasan atau bayan. Nah, oke. Jadi mujmal tadi apa? Samar-samar atau tidak jelas. Kita butuh penjelasan. Nanti kita akan bahas tentang mubayan. Oke. Nah, ada beberapa lafaz yang mujmal di sini. Misalnya lafaz yang memang dia diciptakan dengan 2 makna. Contohnya al-qira'a. Nah, di sini bisa diartikan dengan suci dan bisa diartikan dengan haid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu lafaz yang dia yang layak untuk
dimaknai dengan dua makna atau sebab musyabahah. Nah, kalau yang pertama ini disebut dengan lafaz mustarak. Nah, yang kedua karena sebab musyababah atau keserupaan ya. Yang di sini contoh lafaznya an-nur. Yang artinya apa, Nanda? Bisa kita artikan dengan akal dan bisa kita artikan dengan cahaya matahari. Oke, yang ketiga yaitu karena dia memang sudah adalah berdasarkan kaidah hukum ilal. Contohnya nah, ini di sini dia merupakan merupakan isim fiil atau isim maf'ul. Nah, yang berasal dari kata ihtaro. Nah, di sini jadi ketiga tadi di lafaz ini menunjukkan kaidah mujmal. Nah, selanjutnya kaidah-kaidah mujmal ini bisa kita contohkan dengan perkataan perkataan di wahyu-wahyu Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Nah, itu tidak bisa kita pahami atau kita mengerti secara langsung. Harus ada penjelasan tentang puasa, sholat, zakat, dan haji serta umroh serta banyak hal yang lainnya. Nah, oleh sebab itu hal itu juga disebut dengan mujmal. Bisa dipahami tentang itu? Oke, kalau bisa kita masuk kepada contoh mujmal. Di sini Ibu ada Quran surat Ali Imran, huwallazina anzala 'alaika kitaba minhu ayatum muhkamatu hunna amal kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yazakkarulla ulul albab. Nah, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Nah, dari isi-isi Al-Quran atau Alkitab tersebut terdapatlah ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat yang maksud Ibu ayat yang Muhammad. Ayat Muhammad ini merupakan pokok dari Al-Quran. Nah, adapun ayat-ayat yang lain itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Mutasyabihat ini maka orang-orang yang hatinya lebih condong kepada kesesatan, maka ia akan hanya mengimani atau mengikuti sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk mereka menyebarkan atau menimbulkan fitnah. Mereka mencari takwilnya, mencari-cari takwilnya, padahal yang bisa mengetahui takwilnya itu adalah hanya Allah. Nah, dan orang yang memiliki ilmu yang dalam itu dia berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu berasal dari Tuhan kami. Nah, tidak akan bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ada di sini kata warsiuna. Nah, kata ini adalah contoh lafaz mujmal. Kenapa seperti itu? Karena lafaz ini diperdebatkan apakah dia itu masuk ataf atau tidak. Ataf itu adalah penghubung kalimat.
sedangkan ibtida adalah permulaan kalimat. Nah, jadi karena ada perbedaan tersebut, para ulama lebih menganggap bahwasanya lafaz ini adalah ibtida, artinya permulaan kalimat. Bisa dipahami ya, Nanda? Oke. Nah, kita masuk kepada mubayan. Judulnya habis 14 mubayan. Nah, mubayan di sini artinya itu terang atau jelas. Oke. Jadi bisa dipahami bahwa mujmal adalah kebalikan dari mubayan. Nah, mujmal tersebut yang kurang jelas tadi itu dijelaskan atau dibayankan dengan mubayan ini. Jadi bayan atau mubayan ini adalah sebagai penjelasan dari lafaz-lafaz yang mujmal. Contohnya bisa kita lihat di contoh mujmal Quran surat Al-Baqarah ayat 43 tentang sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rokiin. Nah, ini artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Lalu ayat ini masihlah mengembang ya. Nah, karena itu ketika Rasulullah sholat, ia naik ke, maksudnya sebelum Rasulullah sholat, ia naik ke atas bukit dan ia memperagakan gerakan sholat. Lalu ia bersabda, sholat kama ro'aitu muni soli, yang artinya sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Nah, hal ini menjelaskan bahwasanya ini merupakan contoh mubayan perbuatan. Oke, kita tadi sudah langsung masuk ke contoh mubayan ya. Ibu jelaskan dulu, mubayan artinya tadi terang dan jelas. Nah, ada beberapa klasifikasi mubayan, yaitu klasifikasi mubayan yang pertama adalah mubayan yang muttasil. Seperti muhasil tadi ada muttasil dan munfasil. Kalau muttasil berarti dia hanya penjelasan atau dia tuh ada ayat lafaz mujmal dan langsung ada penjelasan di lafaz tersebut atau di kalimat tersebut. Misalnya pada saat itu ada sebuah wahyu dari Allah. Nah, di situ disebutkan kalalah. Kalalah itu adalah orang yang mati, orang yang sudah mati. Nah, disebutkan di ayat selanjutnya. Nah, dalam hal itu maka itu merupakan mujmal yang langsung diterangkan oleh mubayan dalam satu nas. Nah, untuk ada juga tadi muttasil. Kalau muttasil ini dia hanya berdiri sendiri. Artinya mujmal dia sendiri seperti ini tadi. Bisa kita lihat ini mujmalnya dan ini penjelasan atau bayan dari nas ini. Bisa dipahami Ananda? Nah, klasifikasinya ada juga, pengelompokannya macam-macamnya itu ada bayan perkataan, bayan perbuatan, bayan takrir, dan bayan isyarat. Nah, bayan perbuatan tadi sudah Ibu jelaskan. Bayan takrir yaitu bayan atau penjelasan dari Rasulullah yang dengan dia diam. Artinya apabila Rasulullah melihat sebuah fenomena atau sebuah permasalahan dan ia hanya diam, tidak mengomentari apapun, maka itu merupakan takrir. Kalau seperti itu tandanya dia membolehkan atau tidak melarang permasalahan tersebut. Dan ketika itu Rasulullah juga sedang menunggu wahyu dari Allah. Nah, untuk bayan isyarat sendiri, ketika Rasulullah menghitung hitungan hari dalam bulan, dia mengangkat kedua tangannya dengan dua kali, mengangkat begini, lalu di angkatan yang ketiga dia mengangkat 9 jarinya. Jadi jumlahnya dalam satu bulan ada
hari. Nah, seperti itu Rasulullah memberikan isyarat atau penjelasan dengan model isyarat ini ya. Sudah bisa dipahami Ananda? Sudah. Oke, baik ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda. Taksis adalah mengkhususkan dari yang umum. Sedangkan mujmal ini tadi Ananda, perangkat taksis. perangkat taksis adalah muhasis. Sedangkan mujmal yaitu yang belum jelas, yang masih samar. Lafaz yang masih memerlukan bayan atau penjelasan. Nah, bayan sendiri merupakan lafaz yang sudah jelas artinya, sudah bisa dipahami. Jadi bayan ini digunakan untuk menjelaskan, memberikan penjelasan atau keterangan dari lafaz mujmal yang kurang jelas tadi. Oke, bisa dipahami ya Ananda? Nah, kalau seperti itu, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, coba Ananda cari contoh-contoh taksis, mujmal, serta mubayan ini di rumah. Minggu depan silahkan dikumpul kepada ibu ya. Oke, kalau seperti itu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.